Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil PPT kami. Mari kita simak bersama. Sebelum itu kita harus mengetahui apa itu reaksi redoks. Reaksi redoks itu merupakan gabungan dari dua reaksi, yaitu reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Lalu perkembangan konsep redoks, ada 3 konsep yang mengkaji pengertian tentang reaksi redoks sendiri, yaitu yang pertama berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen, yang kedua itu berdasarkan pengikatan dan pelepasan elektron, dan yang ketiga berdasarkan perubahan bilangan oksidasi. Oke, yang pertama berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen. Reaksi oksidasi merupakan reaksi pengikatan oksigen oleh suatu unsur. Contohnya, 4 Fe tambah 3 O2 menghasilkan 2 Fe2O3 dan 2 Mn tambah O2 menghasilkan 2 MnO. Reaksi reduksi adalah reaksi pelepasan oksigen oleh suatu unsur. Contohnya, 2 KClO3 menghasilkan 2 KCl tambah 3 O2. Lalu bagaimana cara membedakan reaksi redoks dan bukan redoks? Perlu diingat bahwa suatu reaksi disebut redoks apabila dalam reaksi tersebut melibatkan reaksi yang terdapat saat yang mengalami reduksi dan oksidasi. Sebagai contoh, yang pertama 2Ag tambah Cl2 menghasilkan 2AgCl, merupakan biloks karena terdapat saat yang mengalami reduksi dan saat yang mengalami oksidasi. Lalu yang kedua, H2 tambah Cl2 menghasilkan 2 HCl. Ini juga merupakan bilangan oksidasi, di mana terdapat zat yang mengalami reduksi dan zat yang mengalami oksidasi. Yang berikut penyetaraan reaksi redoks. Penyetaraan suatu reaksi redoks menggunakan 2 cara, yaitu cara setengah reaksi dan cara bilangan oksidasi. Yang pertama, cara setengah reaksi, contohnya setarakan reaksi yang berlangsung dalam suasana asam, yaitu Cr2O7-2 ditambah H2SO3 menghasilkan Cr3+ tambah HSO4-. Tahap pertama menuliskan kedua kerangka setengah reaksi. Yang pertama, kita lihat Cr di sebelah kiri itu 2 dan Cr di sebelah kanan itu 1. Jadi tambahkan 2 di sebelah kanan Cr sehingga keduanya seimbang. Lalu tahap kedua, menyetarakan setiap reaksi. A. Menyeimbangkan O dengan menambahkan H2O. Dalam suasana asam, H2O ditempati di ruas yang kekurangan atom O. Lalu bagian B menyeimbangkan H dengan menambahkan H+. Yang kelima, biloks unsur-unsur logam. Bagian C menyeimbangkan muatan dengan menambahkan elektron. Lalu tahap ketiga menjumlahkan kedua setengah reaksi, di mana reaksi yang didapatkan adalah Cr2O7-2 tambah 5H+ tambah 3H2SO3 menghasilkan 2Cr3+ tambah 4H2O tambah 3HSO4-. Lalu cara yang kedua, yaitu cara bilangan oksidasi. Cara ini dapat dilakukan dalam beberapa tahap. Yang pertama, tulis bereaksi dan hasil reaksi. Yang kedua, tandai unsur-unsur yang mengalami perubahan oksidasi. Yang ketiga, setarakan jumlah unsur yang mengalami perubahan oksidasi di ruas kiri maupun di ruas kanan dari persamaan reaksi tersebut. Yang keempat, jumlah berkurangnya dan bertambahnya bilangan oksidasi. Yang kelima, samakan jumlah kekurangannya dan biloks O dalam OF2 sama dengan +2. Bagaimana menentukan bilangan oksidasi? Yang pertama, menentukan bilangan oksidasi dari KClO4, di mana O selalu -2, maka -2 dikali 4 sama dengan 8. Biloks K +1 karena terdapat pada golongan 1A. Sedangkan biloks Cl +7, di mana +7 ini kita dapat supaya ditambah dengan +1 dikurangi 8 sama dengan 0, karena KClO4 ini dia tidak bermuatan maka sama dengan 0. Yang kedua, menentukan biloks Cr dalam Cr2O7 2-, di
dimana bilos O sama dengan 7 dikali minus 2 sama dengan minus 14, sedangkan bilos CR sama dengan plus 12 sehingga dibagi 2 menjadi plus 6. Lalu mengapa dikatakan plus 12? Sehingga CR ini bisa mengurangi oksigen sehingga mendapatkan min 2 seperti muatan dari CR2O. Lalu bagaimana cara membedakan reaksi redoks dan bukan redoks? Perlu diingat bahwa suatu reaksi disebut redoks apabila dalam reaksi tersebut melibatkan reaksi yang terdapat zat yang mengalami reduksi dan oksidasi. Sebagai contoh, yang pertama 2Ag tambah Cl2 menghasilkan 2AgCl, merupakan biloks karena terdapat zat yang mengalami reduksi dan zat yang mengalami oksidasi. Lalu yang kedua, H2 tambah Cl2 menghasilkan 2HCl. Ini juga merupakan bilangan oksidasi, di mana terdapat zat yang mengalami reduksi dan zat yang mengalami oksidasi. Lalu reaksi yang ketiga adalah reaksi NaOH tambah HCl menghasilkan NaCl tambah H2O. Reaksi ini merupakan reaksi yang bukan biloks, dikarenakan karena tidak mengalami reduksi dan tidak mengalami oksidasi. Yang berikut penyetaraan reaksi redoks. Penyetaraan suatu reaksi redoks menggunakan dua cara, yaitu cara setengah reaksi dan cara bilangan oksidasi. Yang pertama, cara setengah reaksi. Contohnya setarakan reaksi yang berlangsung dalam suasana asam, yaitu Cr2O7-2 ditambah H2SO3 menghasilkan Cr3+ tambah HSO4-. Tahap pertama menuliskan kedua kerangka setengah reaksi. Yang pertama, kita lihat Cr di sebelah kiri itu 2 dan Cr di sebelah kanan itu 1. Jadi tambahkan 2 di sebelah kanan Cr sehingga keduanya seimbang. Lalu tahap kedua, menyetarakan setiap reaksi. A. Menimbangkan O dengan menambahkan H2O. Dalam suasana asam, H2O ditempati di ruas yang kekurangan atom O. Lalu bagian B menyeimbangkan H dengan menambahkan H+. Bagian C menyeimbangkan muatan dengan menambahkan elektron. Lalu tahap ketiga menjumlahkan kedua setengah reaksi, di mana reaksi yang didapatkan adalah Cr2O7-2 tambah 5H+ tambah 3H2SO3 menghasilkan 2Cr3+ tambah 4H2O tambah 3HSO4-. Lalu cara yang kedua yaitu cara bilangan oksidasi. Cara ini dapat dilakukan dalam beberapa tahap. Yang pertama, tulis bereaksi dan hasil reaksi. Yang kedua, tandai unsur-unsur yang mengalami perubahan oksidasi. Yang ketiga, setarakan jumlah unsur yang mengalami perubahan oksidasi di ruas kiri maupun di ruas kanan dari persamaan reaksi tersebut. Yang keempat, hitung jumlah berkurangnya dan bertambahnya bilangan oksidasi. Yang kelima, samakan jumlah berkurangnya dan bertambahnya bilangan oksidasi. Yang keenam, samakan jumlah muatan di ruas kiri dan ruas kanan dengan menambahkan H+ bila larutan bersifat asam atau OH bila dilarutkan bersifat basa. Yang ketujuh, tambahkan H2O untuk menyamakan jumlah atom H di ruas kiri dan di ruas kanan. Contoh setarakan reaksi yang berlangsung dalam suasana asam, yaitu pada reaksi Cr2O7 tambah H2SO3 menghasilkan Cr3+ tambah HSO4-. Tahap pertama, Cr2O7 tambah H2SO3 menghasilkan Cr3+ tambah HSO4-. Tahap kedua, Cr2O7 tambah H2SO3 menghasilkan Cr3+ tambah HSO4-.
Lalu tahap 3, Cr2O7 2- tambah H2SO3 menghasilkan 2Cr3+ tambah HSO4-. Tahap 4, Cr2O7 2- tambah H2SO3 menghasilkan 2Cr3+ tambah HSO4-. Tahap 5, Cr2O7 2- tambah 3H2SO3 menghasilkan 2Cr3+ tambah 3HSO4-. Tahap 6, Cr2O7 2- tambah 3H2SO3 tambah 5H+ menghasilkan 2Cr3+ tambah 3HSO4-. Tahap 7, Cr2O7 2- tambah 3H2SO3 tambah 5H+ menghasilkan 2Cr3+ tambah 3HSO4- tambah 4H2O.